Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 260. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Racun di tubuh Tuan Subo sudah hampir semua saya keluarkan. Dengan perawatan saya setengah bulan lagi racun di tubuh Tuan Subo akan benar-benar hilang. Namun sebelum itu Tuan Subo, saya butuh bantuan Anda, kata Kincen. Kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Selama saya bisa membantu kamu, saya pasti akan membantumu, kata Tuan Subo. Tuan Subo, setiap Papiliun Pil seharusnya memiliki dinding batu yang berisi pertanyaan dari seorang master alkemis yang sulit dipecahkan. Apakah di Papiliun Pil ini juga ada? Tanya Kincen. Tentu saja ada, namun apa yang ingin Nak Kincen lakukan dengan dinding batu ini? Kata Subo. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memecahkan masalah sulit yang ada di dinding batu, kata Kincen. Apa? Kata Sioya dan Tuan Subo yang nampak terkejut karena di dinding batu itu berisi pertanyaan yang sangat sulit dari seorang master alkemis terdahulu yang memiliki masalah dalam pemurniannya. Bahkan seluruh master alkemis di dinasti Dawei ini tidak ada yang mampu memecahkan masalah di dinding batu. Terlebih lagi seseorang yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang ada di dinding batu, dia dapat menjadi kehormatan Papiliun Pil. Bahkan jika dapat menjawab 2 pertanyaan atau lebih, dia akan menjadi Tuan Papiliun Pil selanjutnya. Itu sama artinya dengan menantang Tuan Papiliun Pil yang menjabat saat ini. Tuan Papiliun Pil saat ini yaitu Zhou Qinfeng. Mungkin dia tidak akan dengan mudah membiarkan kita masuk ke dalam dinding batu. Terlebih lagi, tidak sembarang orang yang diperbolehkan masuk ke dalam dinding batu. Apakah Tuan Subo bisa membawa saya masuk ke dalam dinding batu? Kata Kincen. Baiklah, saya akan membantu Nak Kincen. Kapan rencana Nak Kincen akan pergi ke dinding batu? Sekarang, kata Kincen. Baiklah, ayo saya akan membawamu ke sana, kata Tuan Subo. Lalu mereka keluar ruangan dan pergi menuju dinding batu. Itu Tuan Subo, bukankah dia sedang sakit parah? Mengapa sekarang nampak sehat? Apakah dia sudah sembuh? Kata beberapa tamu dan pelayan yang melihat Tuan Subo. Panggil Gusun ke sini, kata Tuan Subo memerintahkan seseorang di saat sampai di aula. Penatua Subo, Anda mencari saya. Ada apa? Kata Gusun yang baru sampai di sana dan menghadap Tuan Subo. Buka pintu masuk dinding batu, kata Tuan Subo. Penatua Subo, apakah kamu yakin? Apakah Tuan Subo telah memikirkan konsekuensinya? Kata Gusun. Jangan banyak omong, cepat buka saja, saya yang akan bertanggung jawab, kata Tuan Subo kepada Gusun. Baiklah Tuan, kata Gusun kemudian membuka pintu masuk dinding batu. Di saat pintu masuk dibuka, sebuah bel nyaring terdengar, menandakan bahwa akan ada orang yang menantang dinding batu sulit. Mendengar bel ini, semua orang mulai berdatangan dan melihat bahwa Penatua Subo akan memecahkan dinding batu dan menantang posisi Presiden Papiliun Pil. Adik kecil, jika kamu benar-benar ingin memecahkan masalah di dinding batu, sekarang kamu bisa masuk, kata Subo. Apa anak kecil dari 5 kerajaan ini yang akan menantang dinding batu? Saya pikir Penatua Subo, saya tidak menyangka ini, kata orang di sana yang nampak terkejut. Sesaat kemudian Penatua Jin Yuan beserta beberapa penatua Papiliun Pil lainnya juga datang ke sana. Apa? Subo, dia? Bagaimana orang tua ini terlihat baik-baik saja? Bukankah keluarga Leng bilang bahwa Subo akan mati dalam beberapa hari? Kata Jin Yuan di saat melihat Tuan Subo. Ternyata orang yang telah meracuni Tuan Subo adalah Penatua Jin Yuan dan keluarga Leng. Pada saat ini terlihat seseorang dengan jubah alkemis berwarna putih sampai di sana.
Itu adalah Tuan Papiliun Zhou Qinfeng, kata orang di sana. Di saat orang tua ini datang, semuanya membungkuk memberi hormat. Ada apa di sini? Kata Zhou Qinfeng yang nampak marah mengabaikan semua orang yang memberi hormat. Ketua Papiliun, Tuan Subo membawa master alkemis muda dari 5 kerajaan yang ingin menantang dinding batu untuk memecahkan persoalan di sana. Kata Gusun yang nampak gugup dan hanya bisa melimpahkan semuanya kepada Tuan Subo. Apa kamu bilang? Beraninya? Kata Zhou Qinfeng yang nampak sangat marah lalu menatap Tuan Subo dengan dingin. Maaf Tuan Papiliun, tapi adik itu telah menyelamatkan nyawa saya. Jadi sebagai rasa terima kasih saya harus membantunya. Lagi pula dia adalah master alkemis, kata Subo. Tuan Papiliun Zhou Qinfeng, Tuan Subo melakukan ini jelas dia tidak menganggap Tuan, kata Jin Yuan yang nampak ingin menyudutkan Tuan Subo. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Teman saya adalah master alkemis tingkat 3 jenius dari 5 kerajaan barat laut. Apa 5 kerajaan barat laut? Itu adalah tempat yang sangat terpencil, bahkan seseorang dengan kultivasi wujud saja hampir tidak ada di sana. Mengapa kamu begitu berani? Kata Zhou Qinfeng yang nampak semakin marah. Iya Tuan, walaupun dia peringkat 3, tapi dia sangat jenius. Dialah orang yang saya rekomendasikan sebelumnya untuk mewakili Papiliun Pil dalam kompetisi, kata Subo. Tuan Zhou Qinfeng, Tuan dengar, dia adalah bocah, bahkan usianya belum sampai 20 tahun. Jika anak itu membuat masalah di dalam dinding batu, ataupun mungkin menjawab dengan asal-asalan, Papiliun Pil kita mungkin akan dalam masalah, kata Penatua Jin Yuan yang terus menyudutkan Tuan Subo. Penatua Wurui yang memihak Jin Yuan juga terus-terusan menyudutkan Tuan Subo. Karena kamu telah menyalahkan wewenang kamu sebagai penatua, maka mulai hari ini status penatua kamu akan dicabut dan saya akan memutuskan hukuman untukmu setelah anak itu keluar dari dinding batu, kata Zhou Qinfeng yang nampak sangat marah. Kemudian memberi wewenang kepada Jin Yuan. Setelah itu dengan buru-buru dia pergi dari sana. Setelah Tuan Zhou Qinfeng pergi, pihak Subo dan pihak Jin Yuan hampir bertengkar. Namun karena Tuan Zhou Qinfeng memberi wewenang kepada Jin Yuan, Subo, Sioya dan lainnya dengan patuh ditangkap seperti tahanan. Dan sekarang mereka hanya menunggu Qinchen keluar dari dinding batu dan berharap setidaknya Qinchen tidak membuat kesalahan di saat menjawab persoalan di dinding batu. Pada saat ini Tuan Papiliun Zhou Qinfeng ternyata masuk ke dalam ruang pemantauan dan memantau Qinchen dari sana. Dia benar-benar masih sangat muda. Sudah pasti dia hanya ingin mengacau, kata Zhou Qinfeng di saat melihat Qinchen. Namun dia menghela napas di saat dia melihat bahwa Qinchen sama sekali belum mulai menjawab pertanyaan. Di sisi lain, Qinchen merasakan formasi pemantauan aktif. Dan ya, inilah yang Qinchen tunggu, agar Zhou Qinfeng melihatnya sendiri. Dan Qinchen pun mulai menjawab pertanyaan yang ada di dinding batu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dinding batu adalah pertanyaan-pertanyaan sulit dari Presiden Papiliun Pil terdahulu. Pada awalnya, Zhou Qinfeng sangat marah di saat Qinchen dengan mudah menjawab dan menulis jawabannya. Namun di saat dia melihat jawaban Qinchen, apa jawaban anak ini semuanya sangat masuk akal, kata Zhou Qinfeng yang nampak tercengang. Di saat Qinchen menjawab masalah dalam penyulingan pil clear head, Zhou Qinfeng dengan buru-buru menyuling pil clear head dengan jawaban yang Qinchen tulis. Ajaib, ini benar-benar berhasil. Bahkan saya dan juga Tuan Papiliun sebelumnya tidak bisa memecahkannya. Pemahaman pemurnian anak ini sangat menakutkan. Setelah jawabannya diperiksa markas Papiliun Pil, dia akan menjadi kehormatan Papiliun Pil, kata Zhou Qinfeng. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa dia menghapus jawabannya? Apakah dia berpikir jawabannya salah? Namun barusan saya telah mempraktekannya dan itu benar, kata Zhou Qinfeng. Kemudian Qinchen menjawab pertanyaan kedua. Dan ya, Qinchen dengan mudah menjawabnya di bawah pemantauan terus-menerus Zhou Qinfeng. Apa? Sebenarnya siapa anak ini? Kata Zhou Qinfeng yang nampak tercengang.
Bagi orang yang mampu menjawab 2 pertanyaan atau lebih, dia berhak menjadi Tuan Papiliun Pil selanjutnya dan menggantikan Zhou Qinpeng. Namun yang membuatnya aneh, setelah menjawab pertanyaan kedua dengan benar, Qin Chen menghapusnya lagi. Jelas itu membuat Zhou Qinpeng tertegun. Kemudian Qin Chen terus menjawab pertanyaan ketiga, keempat, kelima, keenam. Semuanya dijawab dengan benar. Dan Qin Chen menghapus jawabannya kembali. Ya Tuhan, siapa anak ini? Mengapa pemahaman pemurniannya sangat mengerikan? Kata Zhou Qinpeng yang nampak mulai mengagumi keahlian Qin Chen. Di saat Qin Chen menjawab pertanyaan yang terakhir, ini seharusnya masalah yang dialami oleh Tuan Papiliun Pil saat ini. Gumam Qin Chen yang nampak tersenyum tipis. Bisakah anak ini memecahkan masalah saya? Kata Zhou Qinpeng di saat melihat Qin Chen mulai menulis jawaban. Zhou Qinpeng sama sekali tidak berkedip, matanya melotot, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Bisa dibilang ini adalah masalah yang sangat penting di hidupnya, yang menentukan masa depannya. Jika dapat memecahkan masalah ini, mungkin dia akan bisa melakukan terobosan. Setelah melihat jawaban Qin Chen, Zhou Qinpeng sangat terpana. Ya benar, inilah masalah saya. Titik akupuntur yang cacat, kata Zhou Qinpeng yang nampak sangat bersemangat. Namun di saat Qin Chen akan menuliskan metode penyembuhannya, tentu Qin Chen tidak menulis metodenya. Nampaknya agar Zhou Qinpeng datang sendiri kepadanya. Lalu Qin Chen menghapus jawabannya kembali dan pergi keluar dari dinding batu. Gawat, saya tadi memerintahkan Jin Yuan untuk menangkap master ini setelah keluar. Tidak, saya harus segera pergi. Jangan sampai saya menyinggung master ini, kata Zhou Qinpeng berkeringat dingin dan dengan panik pergi ke aula. Pada saat ini di luar dinding batu nampak Tuan Subo, Sioya dan lainnya sedang ditahan oleh Jin Yuan. Kapan anak ini keluar? Mengapa dia belum menulis satu jawaban pun? Kata orang di sana. Jadi di luar dinding batu akan ada alat yang mendeteksi jawaban dari dinding batu. Namun jelas tidak akan ada jawaban yang muncul karena Qin Chen menghapus jawabannya kembali. Tangkap dia, kata Jin Yuan di saat melihat Qin Chen keluar dari dinding batu dan memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Anak ini bahkan tidak melawan, kata penatua Jin Yuan di saat melihat Qin Chen ditangkap dengan patuh. Penatua Jin Yuan, Gusun dan juga Yi Chen menghampiri Qin Chen. Mereka terus mencibir dan menatap dengan marah kepada Qin Chen. Tiba-tiba, duar! Kaki Yi Chen langsung menghantam dada Qin Chen. Apakah kamu tahu sekarang apa akibatnya karena telah membuat masalah dengan saya? Kata Yi Chen. Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Kata Tuan Subo dan Sioya yang nampak marah di saat Yi Chen menendang Qin Chen. Sioya nampak bingung dengan karakter Qin Chen, bagaimana dia rela diperlakukan seperti itu. Ayo seret anak itu, kita akan menunggu Tuan Papiliun kembali dan menghukum mereka semua, kata penatua Jin Yuan yang nampak senang karena Qin Chen tidak menjawab satupun. Dia sangat yakin Qin Chen, Tuan Subo dan semua yang berpihak kepadanya akan dihukum dengan berat oleh Tuan Papiliun Zhou Qinpeng. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.